Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian, lalu kita setelah pilih sampel, apa yang kita kasih? Nah, ada yang namanya teknik pengumpulan data ya. Bagaimana cara kita mendapatkan datanya? Nah, untuk mendapatkan datanya, ada dua teknik. Yang pertama ada tes dan non-tes. Kalau yang saya katakan tadi, misalkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam misalkan soal aljabar, berarti untuk mengetes siswa sudah mampu atau enggak, bagaimana caranya? Kita kasih soal tes. Berarti bentuk pengumpulan datanya seperti apa? Yaitu berupa tes. Nah, yang harus dibedakan, ini sering juga terjadi ya. Apa instrumen penelitiannya? Tes. Yang namanya instrumen itu alat ya, bukan. Tekniknya tes, tapi instrumennya soal tes. Itu harus dibedakan ya. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Wawancara, betul. Apa instrumen pengumpulan datanya? Wawancara, bukan. Wawancara itu tekniknya, tapi instrumennya apa? Pedoman wawancaranya. Seperti itu harap dibedakan ya. Jadi instrumen itu alatnya, kalau teknik caranya. Termasuk yang saya sampaikan tadi, tekniknya melalui tes, instrumennya, alatnya berarti apa? Soal tes. Ya, ini jangan terbalik-balik. Sering saya lihat saat sidang misalkan saya tanya sama mahasiswa, apa instrumen itunya penelitiannya? Observasi, Pak. Bukan observasi instrumennya. Observasi itu tekniknya, tapi instrumennya apa? Lembar observasinya, ya. Nah, jadi secara umum ada dua teknik pengumpulan data, ada tes dan ada non tes. Kalau tes itu yaitu berupa soal tes, kalau non tes berarti kuesioner. Ada wawancara, ada observasi. Observasi misalkan ada lembar observasi, biasa ini sebagai pendukung untuk yang eksperimen ya. Kemudian ada wawancara. Kalau wawancara ini boleh sebagai pendukung eksperimen, tapi seringnya digunakan untuk penelitian kualitatif ya. Misalkan, mungkin Pak Amor akan lebih menjelaskan, ada siswa menjawab salah. Nah, kita kan nggak tahu kenapa dia salah. Kita wawancara. Ini kenapa kamu jawab seperti ini? Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 3 kamu jawab bukan 2? Nah, itu kan untuk mendalami apa namanya kasus per kasus, dan biasanya itu kerjaan orang kualitatif ya. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini identik dengan kuantitatif juga, dan biasanya sampelnya harus sangat besar ya. Ada pakai angket gitu kan. Kemudian ada skala efektif. Skala efektif misalkan self efficacy lah, motivasi belajar siswa. Kita suruh isi angket mereka. Saya rajin belajar mendika. Oh, setuju, isi conteng setuju. Oh, tidak setuju, isi tidak setuju. Seperti itu ya. Itu angket. Nah, cara membuat angket, cara membuat soal tes dan lain-lainnya itu akan diajarkan nantinya di mata kuliah evaluasi. Boleh, evaluasi. Nah, berikutnya ada teknik analisis data ya. Teknik analisis data. Ini yang harus diperhatikan betul-betul ya. Kita sudah tes. Kemudian ada data. Kita apakan datanya ya. Nah, ada teknik analisis datanya, ada dua, yaitu teknik analisis data deskriptif dan inferensial. Yang namanya deskriptif apa? Berarti kita mencari, katakanlah kita cari mediannya, kita mencari rata-ratanya, kemudian hasil dari itu yang kita deskripsikan. Apakah dalam bentuk grafik ya? Di sini nggak ada uji hipotesisnya. Misal, rata-rata kelas pembelajaran eksperimen adalah 9,5. Kemudian rata-rata kelas yang nggak ada model PBL-nya adalah 7,5. Berarti hanya sebatas itu ya, hanya sebatas itu. Nggak bisa kita katakan bahwa, oh berarti kelas eksperimen lebih bagus daripada kelas itu. Nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena kita uji hipotesis. Contoh sederhananya seperti ini. Kenapa pentingnya ada setelah ini ada statistik inferensial ya. Misal, di kelas eksperimen itu kita dapat rata-ratanya 8,5. Kemudian di kelas yang non eksperimen itu, katakanlah kelas kontrol yang nggak ada modelnya, kita dapat rata-ratanya 8,4. Oke, tadi 8,5, ini 8,4. Saya mau tanya lah, siapa lebih bagus? Apakah kelas eksperimen atau kelas yang nggak ada modelnya? Halo? Tadi di Iya, kelas ya, di kelas eksperimen dapatnya 8,5 rata-rata siswanya. Kemudian di kelas apa namanya? Kelas kontrolnya 8,4. Saya mau tanya, siapa lebih bagus?
Dari kontrol ya, Pak? Ya, kelas kontrol kelas kontrol. Tadi eksperimen 8,5, kelas kontrolnya 8,4. Siapa lebih bagus? Eksperimen. Oke, eksperimen. Di situ jelas ya, karena beda 8,5 dengan 8,4. Tetapi, apakah perbedaan itu signifikan atau enggak? Jangan-jangan enggak signifikan. Nah, makanya perlu namanya uji hipotesis. Uji hipotesis itu sebenarnya adalah uji signifikansi. Ya, uji signifikansi. Dia berbeda. Apakah perbedaannya signifikan atau enggak? Makanya untuk melihat signifikan itu kita perlu uji hipotesis namanya ya. Ini sering saya tanyakan juga dan saya kira semua dosen ya menanyakan pas sidang. Kadang-kadang mahasiswanya nggak tahu ya. Pertamanya dia saya lihat kecenderungan di PAB 4 itu dia jelaskan pertama rata-rata. Setelah dia jelaskan rata-rata, oh rata-rata sekian, rata sekian, sehingga kelas eksperimen lebih bagus daripada kelas kontrol. Saya tanya, oke, kalau gitu berarti udah selesai bab 4-nya. Nggak perlu lagi pakai uji hipotesis. Oh enggak, Pak. Perlu hipotesis. Tapi kan tadi udah ada kesimpulan bahwa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Berarti nggak perlu lagi hipotesis. Oh enggak, Pak. Harus hipotesis. Kenapa? Karena memang perlu uji hipotesis. Nah, mahasiswanya nggak tahu ya. Kadang-kadang sifatnya prosedural seperti itu. Karena lihat dari skripsi kakak letting seperti itu, berarti di bawahnya juga ikut seperti itu. Enggak ya. Jadi kadang-kadang kita sudah melihat rata-ratanya berbeda. Nah, untuk uji hipotesis itu untuk menguji apakah perbedaannya signifikan atau tidak, seperti itu, ya. Nah, ada namanya di sini statistik inferensial ya. Statistik inferensial itu yaitu statistik yang berhubungan dengan uji hipotesis. Nah, ada dua analisis statistik di sini, ada analisis statistik parametrik dan non parametrik seperti itu. Kalau yang parameter itu berarti harus datanya harus berupa data interval ataupun rasio, kemudian datanya harus berdistribusi normal. Coba Niatul Jannah matikan dulu mikrofonnya. Kemudian ada yang statistik non parametrik ya. Statistik non parametrik itu data dia boleh ordinal kemudian bebas asumsi. Nah, bagaimana tabelnya? Ini dia ya. Kalau jenis datanya ordinal, kalau untuk deskripsi satu variabel pakai rantes. Kemudian kalau untuk membandingkan dua hal berarti dia kalau dependen Wilcoxon, kalau independen Mann-Whitney U-test. Ini mungkin bagi yang belum ambil statistik agak pusing ya, tapi nggak masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi sebagai pengantar awal, nantinya saat belajar statistik pasti paham. Oh ini yang dulu belajar ya. Kadang-kadang sering kita seperti itu ya. Dulu kita belajar apa gitu, terus kita nggak tahu. Pas belajar kedua, oh seperti itu ceritanya. Nah, kemudian ada yang interval, kalau datanya interval ratio, yang sering kita, kalau data skor siswa itu interval ratio ya, yang di bawah. Kalau misalkan kita uji perbandingan dua rata-rata, berarti kalau sampelnya independen, yaitu uji T independen namanya. Kalau dependen, uji T dependen. Apa maksud data independen, kemudian data independen? Ceritanya seperti ini ya. Misal kita ngajar dua kelas A dan kelas B. Itu kan nggak ada nggak ada irisannya antara kelas A dengan B. A lain, B lain. Itu berarti kelasnya independen ya. Independen itu merdeka, bebas ya. Nah, kemudian kalau misalkan di kelas A kita terapkan model PPL, kemudian kita terapkan lagi model katakanlah model pembelajaran NHT. Nah, kita mau lihat perbedaan dua perlakuan itu, tapi di kelas yang sama. Nah, karena di kelas yang sama berarti namanya sampelnya dependen ya. Karena kenapa? Yang namanya dependen kan terikat. Artinya di kelas yang sama seperti itu. Kalau di dua kelas yang berbeda, kita independen. Jadi jangan salah-salah nanti pilih uji. Kita mau uji hipotesis dua kelas, tetapi kita pilihnya yang dependen. Salah ya. Dia harus yang independen seperti itu. Nah, dan untuk yang lebih daripada dua sampel ada yang namanya ANOVA, satu jalur, dua jalur, dan berikutnya. Ya, yang harus diperhatikan seperti ini. Kita harus tahu dulu, ya, untuk bisa memilih tes-tes ini, kita harus tahu dulu jenis data kita, ya. Ada yang ordinal ataupun interval ratio. Misal hasil angket misalkan motivasi siswa, itu memang ada khilaf ya di antara pendapat pakar itu ada khilaf bahwa ada yang menyatakan bahwa hasil daripada skala Likert itu misalkan angket itu
adalah datanya berupa ordinal. Memang ada juga sebagian yang mengatakan dia berbentuk interval ratio. Cuma banyak ya yang mengatakan dia ordinal. Sehingga kalau data dia ordinal, kita nggak bisa pakai tes bawah, ya, nggak bisa uji T independen. Nah, caranya seperti apa? Kita harus transformasikan dulu datanya dari data ordinal ke data interval ataupun ratio. Kalau sudah kita transformasikan, baru bisa kita gunakan uji T independen, ya. Proses transformasi itu ada kita pakai berbantuan Excel dengan metode successive interval seperti itu, ya. Nah, banyak hal yang seharusnya bisa kita bahas di teknik analisis data ini ya. Nah, kemudian, ini contoh judul penelitian. Nanti yang nggak paham boleh tanyakan ya, yang nggak paham boleh tanyakan saat sesi tanya jawab. Ini contoh judul penelitian kuantitatif dalam pendidikan matematika ya. Untuk yang 1-2 itu berkaitan dengan eksperimen. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada peningkatan kemampuan pembuktian matematis siswa SMP kelas 8 melalui model pembelajaran discovery learning berbantuan GeoGebra pada bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, itu kita harus ngajar di situ ya kan untuk melihat apakah ada peningkatannya atau tidak gitu kan. Kemudian ada yang memang nggak perlu pretestnya, perlu post-testnya saja. Ada yang namanya pengaruh model pembelajaran PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis dan sertifikasi siswa SMP kelas 9 pada materi barisan dan nilai misalkan seperti itu ya. Nah, untuk yang 1-2 itu adalah eksperimen, kita ngajar. Tapi yang 3-4 itu adalah survei. Nah, tapi dia termasuk kuantitatif dan ada yang kalau yang nomor 3 perlu uji hipotesis, kalau nomor 4 itu hanya deskriptif ya. Contohnya pengaruh content knowledge dan pengalaman teknologi terhadap kemampuan tipek guru mendika SMA se-Aceh Utara. Nah, itu nggak perlu ngajar ya. Kita kasih buat angket untuk menilai content knowledge, kemudian kita buat angket untuk menilai tipek guru itu. Tipek itu technological pedagogical content knowledge. Kemudian kita lihat pengaruhnya, pakai SEM, korelasinya apakah pakai SEM PLS, bukan korelasi, regresi ya, regresi apakah pakai SEM PLS ataupun pakai SPSS biasa. Kemudian yang nomor 4, bisa juga pengetahuan SCT guru SMA se-Aceh Utara dan penggunaan SCT dalam pembelajaran mendidik. Itu juga termasuk kuantitatif, tapi jenisnya bukan eksperimen, survei. Kita buat angketnya, setelah kita buat angketnya, kita sebarkan ke guru-guru SMA di Aceh Utara, kemudian kita lihat bagaimana pengetahuannya, bagaimana penggunaannya. Contohnya, banyak ya, saya lihat di jurnal-jurnal internasional itu, ada di jurnal Eurasia itu, bagus, Scopus, Q2, seingat saya, ada contoh jurnal yang memang dia kuantitatif tapi nggak perlu eksperimen ya, dia hanya survei. Contohnya yang nomor 4 ini. Tapi kasusnya saya lihat kalau yang di jurnal itu guru se-Aceh ya, penulisnya juga dosen daripada Universitas Syah Kuala seperti itu. Dia nggak ada uji hipotesis, tapi termasuk daripada kuantitatif. Karena kenapa? Prosesnya mulai survei, kemudian data-data yang ditampilkan berupa data-data kuantitatif ya, yang memang representatif untuk digeneralisasikan kepada guru-guru seluruh Aceh. Nah, oke, udah habis waktunya. Itu saja dari saya. Kalau yang mau hubungi saya, ini nomor HP saya, kemudian ini email saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira banyak hal yang belum tersampaikan ya, karena waktu kita terbatas. Karena kalau kita lihat di mata kuliah metode penelitian, mungkin ini sampai 4-5 kali pertemuan baru selesai ya, baru selesai pembahasannya. Tapi ini kita habiskan dalam waktu 45 menit ya. Nggak masalah, ini sebagai pengantar awal, bagi yang belum tahu sebagai ilmu awal, bagi yang sudah tahu ini mungkin untuk pendalaman, mungkin ada yang sudah lupa, seperti itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ntar kalau di sesi tanya jawab yang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.